Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Pak. Yang Pak. Terima kasih telah bergabung. Ada Sylvia, ada Emma Karlina, ada Rizwan, ada Windy, ada Patricia, ada Saki atau Sandi, ada Egi, ada Sadam, ada Ariel. Terima kasih ya telah bergabung, telah mau mengikuti pelajaran untuk hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Untuk memimpin doa, silakan. Sadam, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Saudara Sadam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nama tanaman lada. Ada yang tahu beberapa ciri tanaman lada? Ada yang pernah lihat tanaman lada? Pernah. Pernah, Pak. Bisa bulan. Oke, hampir semua pernah ya. Hampir semua pernah. Artinya kita bisa mengenal lada dari sekitar kita, karena di sekitar kita inilah banyak, apalagi di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara, itu banyak sekali petani-petani lada. Nah, sebelum kita lanjutkan ke hamanya, masih ada yang ingat tentang penyakitnya? Pelajaran yang terdahulu tentang penyakit tanaman lada? Ada yang bisa menyebutkan penyakit tanaman lada? Sudah. Penyakit kuning, daun keriting, batang busuk aku. Busuk akar, betul. Sebelum kita menginjak pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan bahwa langkah-langkah pembelajaran kita hari ini adalah project basic learning atau pembelajaran berdasarkan project. Di akhir nanti saya harapkan kalian bisa membuat poster. Hari ini kita akan belajar tentang hama, bagaimana mengidentifikasi hama lada, serta bagaimana melakukan pengendaliannya. Jadi dari mulai identifikasi sampai pengendalian hama penyakit. Selanjutnya kalau jika sudah dilakukan itu, nanti hasil dari itu kalian buat poster. Saya akan mencoba share PPT atau PowerPoint. Sebelum kita melakukan diskusi, saya akan berikan dulu sedikit materi, baru kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan presentasi. Hama itu apa? Hama itu yang bisa merusak akar, bisa merusak batang, bisa merusak daun, bisa menghisap atau kepik, ada yang bisa merusak buah. Sehingga tanaman lada kita ini bisa diserang oleh beberapa hama yang ada di tampilan ini. Ya, perlu kita sadari bahwa dalam melakukan budidaya khususnya budidaya tanaman lada, itu ini adalah jenis-jenis hama yang
biasa menyerang tanaman. Kita perlu mengidentifikasi hama ini supaya mudah kita melakukan pengendaliannya. Jika kita bisa mengidentifikasi, bisa kita mengetahui siklus hidupnya, jadi selanjutnya itu mudah dalam mengendalikan hama tersebut. Nah, ini gambar perusak akar dan sebelah kanan adalah batang lada atau kumbang yang batangnya ini kumbang lopobaris. Itu ya. Sehingga inilah yang merusak. Yang biasa di sekalian sebut itu patah, rantingnya patah jika rantingnya itu dibuka. Jika rantingnya ini dibuka, itu akan kelihatan sekali ini kumbangnya ini. Tapi dibukanya pada saat pagi hari. Kalau siang hari biasanya dia terbang. Jadi inilah kumbangnya yang biasa menyerang seperti rantingnya patah gitu. Selanjutnya nih perusak daun dan buah. Ini kepi. Perusak daun juga jenis kepi. Tapi yang perusak daun adalah kepi Helopeltis, sedangkan yang perusak buah adalah kepi Dacinus piperis. Kenapa kita harus penerapan pengamatan dini? Petani itu paling bisa mengamati tanamannya karena tanamannya itu dijadikan rumah kedua bagi dia. Dia sudah pagi-pagi subuh-subuh pergi ke kebun, pergi ke tanamannya untuk melihati, mengamati. Sebetulnya dengan pergi pagi-paginya itu dia pergi mengamati tanamannya tersebut. Mereka mengamati tanaman yang ditanamnya untuk sebetulnya mereka nggak ngerti itu apa yang dimaksud penerapan sistem pengamatan dini. Tapi petani kita itu sering melakukannya. Nah, dengan perginya pagi-pagi, pulangnya sore, itu satu bentuk dia sudah menerapkan pengamatan dini. Jadi kalau dia sudah melihat 1-2 tanaman yang terserang, pasti dia kendalikan. Dengan menggunakan apa? Menggunakan pestisida. Itu yang biasa dilakukan oleh petani-petani lokal. Beda dengan korporasi atau perusahaan. Biasanya dia menghitung dulu ambang batasnya, baru bisa dikendalikan. Yang kedua, pemilihan bibit yang sehat. Nah, ini pengelolaan yang ketiga adalah insektisida sistemik. Misalkan untuk penggerak batang, perlakuannya dengan penyemprotan. Yang terakhir ini yang paling baik, pemanfaatan musuh alami. Kita lanjutkan. Nah, di sebelah kiri saya inilah contoh tanaman yang sehat. Tanaman ini menggunakan naungan, tajar atau dengan menggunakan tajar hidup. Di bawah ini tanaman yang sebelah kanan ini sehat, dan sebelah kiri tidak sehat. Selanjutnya, nah, kita juga perlu pemilihan bibit yang sehat. Pemilihan bibit, seperti yang saya sampaikan, bibit yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat, bebasanya penyakit, vigor, dan bibit itu tumbuh seragam. Insektisida ini ada 2 macam, ada kontak atau sistemik. Yang kontak itu langsung membunuh hamanya, jika sistemik ini membunuh secara perlahan-lahan. Tapi yang kita harus lakukan adalah ini, pemanfaatan musuh alami. Pemanfaatan musuh alami itu contohnya menanam tanaman yang toleran. Menanam contohnya untuk tanaman yang toleran terhadap kepi itu contohnya natar 1, natar 2, kucing. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi tumbuhnya tanaman, contohnya kondisi tanah, iklim itu ada beberapa macam, suhu, kelembapan, curah hujan. Lakukan kultur teknis ini menggunakan Arachis pintoi, menggunakan tajar mati,
dan menerapkan sistem penerapan dini terhadap penerapan deteksi dini terhadap hama penyakit. Nah, di akhir nanti setelah diskusi dan presentasi, kalian akan coba membuat ini poster online dengan mengakses ini. Nah, kita Dimulai, sesi Pak. presentasi ya. Ya, kita mulai aja. Jadi dari kelompok mana ini? Kelompok 1 dulu ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Emang. Iya, Pak. Pengendalian hama terpadu Desinus piperis. Oke. Desinus piperis merupakan kepi yang berwarna hijau kecoklatan. Kepi ini mengalami metamorfosa tidak sempurna, meliputi fase telur, limfa, dan dewasa. Dalam hidup Desinus piperis seluruhnya dari telur sampai dewasa berkisar antara 6 sampai 14 minggu. Agak mendingan. Strategi pengendalian dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Juga diarahkan sesuai dengan konsep pengolahan terpadu, integrated pest management, komponen PHT meliputi pengendalian dengan varietas tanah, kultur teknis, hayati, fisik, dan mekanik kimiawi. A. Pengendalian dengan varietas tahan. Varietas tahan hasil penelitian Suprapto et al. 1987 menyebutkan di antara beberapa varietas yang diujikan jambi, kelinci, Oke, baik Emma, terima kasih atas penyampaiannya. Sangat baik sekali presentasi hari ini tanpa kendala. Mudah-mudahan apa yang Emma sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kalian bisa masukkan gambar ini ke dalam ini, contohnya ini, ya kan? Banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita upload di sini. Contohnya ini, nah, video yang bisa bergerak. Oke, jadi kesimpulannya adalah apapun hamanya itu bisa dikendalikan. Apapun hamanya bisa dikendalikan dengan cara kultur teknis, menggunakan musuh alami dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan pestisida kimia itu adalah cara yang paling terakhir untuk kita laksanakan, karena mengingat sekarang ini pestisida sangat berbahaya buat kita, berbahaya buat kesehatan kita, sehingga cara-cara alami itulah yang kita harapkan nantinya supaya kita terbebas dari kandungan-kandungan kimia yang berbahaya buat kesehatan kita. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak.